Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Maharani dengan NIM 2020411068 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Untuk menjadi satu kesatuan yang dapat disebut dengan karya tulis ilmiah, ada beberapa sistematika, yaitu antara lain yang pertama bagian pembuka, pendahuluan, yang ketiga pembahasan, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil penelitian, dan keenam penutup, serta yang terakhir yaitu penunjang. Yang pertama bagian pembuka terdiri dari sampul, yaitu sebagai identitas penelitian yang diusungkan oleh seorang peneliti, kemudian halaman judul, kemudian lembar pengesahan, kemudian kata pengantar, selanjutnya daftar isi, yaitu dapat menjadi rujukan suatu isi di dalam penulisan karya ilmiah tersebut, dan yang terakhir abstrak. Bagian yang kedua yaitu bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang berisi untuk melatar belakangi penulisan karya ilmiah tersebut dari peneliti yang terjadi karena ada suatu masalah. Kemudian perumusan masalah yaitu pemberitahuan sementara dari penulis karya tulis ilmiah tentang apa yang didapat dari masalah yang melatar belakangi penelitian tersebut. Kemudian ada pembahasan, dan yang terakhir tujuan penelitian. Selanjutnya bagian yang ketiga dari penulisan sistematika karya tulis ilmiah yaitu pembahasan, terdiri dari pembahasan teori, yaitu dapat berupa landasan teori. Dengan adanya landasan teori dapat berguna sebagai dasar dalam sebuah penelitian sehingga tidak jadi hal yang menyimpang. Adapun yaitu tujuannya dapat menemukan sesuatu hal yang baru atau menambahkan sesuatu hal, dan dapat juga menyempurnakan penemuan sebelumnya. Selanjutnya yaitu argumentasi. Argumentasi bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Dalam argumentasi dapat berupa penjelasan, pembuktian, alasan maupun ulasan yang disertai dengan contoh dan sebab akibat penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu hipotesis atau anggapan dasar, merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang bersifat sementara yang akan diuji kebenaran dengan data yang dikumpulkan dari peneliti tersebut. Kemudian yang keempat dari sistematika penulisan karya ilmiah ada metode penelitian. Metode penelitian biasanya mencakup uraian dan penjelasan sesuatu masalah yang dikaji peneliti tersebut sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi peneliti tersebut. Sistematika penulisan karya ilmiah yang kelima yaitu ada hasil penelitian. Hasil penelitian biasanya disajikan dalam bentuk data, analisis, dan evaluasi terhadap data yang menerapkan beberapa metode, yaitu dengan perbandingan, persamaan, grafik, maupun tabel dari peneliti tersebut. Sistematika yang keenam dari penulisan karya tulis ilmiah yaitu bagian penutup, yaitu terdiri dari simpulan, yaitu sesuatu yang dapat disimpulkan. Untuk mengambil sebuah kesimpulan dapat menggunakan beberapa cara dan pola penalaran, yaitu penalaran induktif dan deduktif. Selanjutnya yaitu saran. Saran adalah sebuah hal yang berupa usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu masalah yang sedang membutuhkan pendapat ataupun masukan dalam suatu hal. Tujuan dari pemberian saran yaitu untuk membangun suatu hal yang masih belum sempurna dan ingin disempurnakan, yaitu dengan memberikan saran tersebut
yang sifatnya bisa mendidik supaya menjadi lebih baik. Saran yang diberikan haruslah sesuai dengan apa yang dibahas dalam penelitian tersebut. Dan yang terakhir dari sistematika penulisan karya ilmiah yaitu bagian penunjang, terdiri dari daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Selanjutnya yaitu lampiran-lampiran. Lampiran merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan ke dokumen utama sebagai pendukung dalam penyelesaian penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu daftar tabel maupun daftar gambar yang diikutsertakan dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun penulisan untuk penyelesaian tugas bahasa Indonesia ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.